STA TV Media Syiar Islam. Nah, ini pernah juga nih Ustadz, ada salah seorang public figure juga pernah mengungkapkan kalau keputusannya untuk punya anak itu tergantung punya anak. Ya, ingin punya anak tergantung dari bagaimana pasangannya dan gak mau memaksakan Ustadz. Ya. Dan bisa dibilang mereka lebih memilih child free ini karena mereka menganggap bahwa ini adalah hak setiap perempuan dan pasangannya. Ya. Karena ada beberapa kasus pilihan child free ini bukan berarti egois dan katanya bisa menjadi pilihan yang bijak dan terbaik. Tapi jika memang merasa belum atau tidak mampu memberikan hak mereka, apakah kita dianggap tidak normal kalau memilih untuk tidak punya anak, Ustadz? Nah, mungkin yang jadi pertanyaannya adalah apakah ini bertolak belakang dengan ajaran syariat Islam, Ustadz? Sebelum kita berbicara tentang syariat Islam, dan kita sudah menyinggung tadi sedikit ya, apa yang menyebabkan mereka tidak ingin punya anak? Apa yang bikin kita tahu kenapa mereka nggak ingin punya anak? Ya, bisa jadi faktor terbesarnya karena tidak menemukan kebahagiaan, Ustadz. Jadi ada beberapa statement yang sering Anda pernah dengar bahwasanya dengan adanya anak itu merenggut kebahagiaan mereka, seperti waktu, kemudian keuangan. Lah dia lahir di dunia ini gimana? Nah, itu dia Ustadz. Berarti yang harus dia kita sebagai luruskan. biang keroknya kan begitu, seperti itu. Dan justru hari ini malah mereka menyatakan pernyataan seperti itu dan mengajak orang lain untuk bisa support sama Chelsea ini sendiri, Ustaz. Ini gimana nih, Ustaz? Taib, jadi ini orang-orang bahlul, orang-orang goblok yang saya rasa ada tokoh-tokoh kafir yang berbicara tentang konsep-konsep seperti ini. Yang namanya bangkai pasti akan cepat untuk memakan bangkai tersebut. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwasanya umat ini akan mengikuti umat yang terdahulu sejengkal demi sejengkal, satu hasta demi satu hasta. Dan kalau seandainya umat terdahulu masuk, umat terdahulu masuk ke dalam sebuah lubang biawak, maka niscaya mereka juga akan masuk ke situ. Ya. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka Yahudi atau Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka, kata Nabi SAW. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengatakan kalau seandainya orang-orang kafir sana mereka makan tai unta atau makan tai kotoran anjing misalnya, maka akan ada orang Islam mengatakan tai anjing unta ini sangat lezat sekali. Subhanallah. Begitulah pengikutan orang-orang orang-orang yang tidak jauh dari sentuhan agama, sentuhan dari iman yang sahihah, ya, dengan bangkai-bangkai yang memang ditelorkan oleh orang-orang kafir itu sendiri. Nah, di dalam Islam sendiri, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah syariat, para hadirin dan hadirat, sudah kita sebutkan tadi di awal, ada maslahat yang besar yang diinginkan di situ. Ya, dengan adanya anak. Ya, ini adalah sebuah fitrah manusia, ini sebuah kebahagiaan. Ini sebuah kebahagiaan bagi seorang manusia. Kita ketahui para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia yang mereka menginginkan akhirat. Manusia-manusia yang kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Ya, kehidupan yang mereka hanya sekedar lalu, dan cita-cita mereka dan keinginan-keinginan mereka adalah akhirat, untuk bertemu dengan Allah. Tetapi bersama dengan itu, di antara dunia yang ada di muka bumi ini, ya, dari sekian banyak dunia yang mereka minta adalah anak yang soleh. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Robku, berikanlah keturunan kepadaku seorang anak yang soleh. Ya, Nabi Ibrahim kenapa meminta anak? Padahal anak inilah dunia yang dia akan ditinggalkan. Dan anak juga akan meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak akan abadi. Yang abadi itu surga. Kenapa Nabi Ibrahim nggak minta surga saja? Kenapa beliau meminta anak? Karena itu merupakan fitrahnya manusia. Yang namanya manusia, dia menginginkan dan melihat ada orang yang akan mewarisi dirinya. Ada darah dagingnya yang menglahir di muka bumi ini. Ya, ini fitrah. Mau Islam, mau dia kafir, mau dia, kecuali memang sudah nyeleneh, syad, orang yang sudah betul-betul menyimpang, maka hilang fitrahnya. Ya, ini yang pertama. Taib. Kedua, Nabiullah Zakaria alaihissalam berdoa juga kepada Allah. Idna darabbahu nidaan khafiyah.
Ketika Nabi Zakaria memanggil Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku sudah melemah, rambutku sudah memutih, dan aku tidak pernah sama sekali kecewa berdoa kepadamu. Ya, dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam kondisi dan keadaan istrinya sudah mandul, ya fahabli min ladunka waliya. Ya Rabbku, berikanlah kepadaku dari sisimu keturunan untukku, yang dia akan mewarisiku dan mewarisi dari ahlu Yakub, dari keluarganya Yakub. Ini Nabi Rasul. Ya, ini menunjukkan kepada kita memiliki anak adalah sebuah anugerah. Di dalamnya ada manfaat yang sangat besar yang akan dia dapatkan. Ya, pertama, ya dia telah menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia telah membuat kehidupan manusia itu hidup di muka bumi ini dengan adanya keturunan yang akan lahir di muka bumi ini. Yang ketiga, harta yang dia peroleh, harta yang dia dapatkan, di antara yang paling mulia ketika dia mengeluarkannya adalah kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian yang keempat, ketika anak-anak soleh yang dia lahirkan itu akan menjadi sebab mereka akan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Akan mengalir pahalanya tersebut kepada orang tuanya ketika mereka berada dalam kuburnya. Dan kelima dan selanjutnya, anak itu akan menjadi penopang bagi orang tuanya ketika orang tuanya sudah lemah, ketika orangnya sudah tua. Tidak ada yang bisa membantunya kecuali anak-anaknya. Jelas. Jadi ketika Islam menghasung untuk punya anak, juga Islam menghasung untuk apa? Untuk membentengi agar anak itu menjadi anak yang baik. Bukan anak yang keluarnya juga bangkai yang tidak mengurusi orang tuanya karena memang tidak terkena tersentuhan dengan agama. Jadi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya seperti yang saya sebutkan tadi, ya orang yang memiliki hati yang suci, hati yang bersih, pasti dia menginginkan sesuatu yang bersih pula. Tapi ketika seseorang menginginkan sesuatu yang jelek atau hatinya jelek, maka dia pasti memilih sesuatu yang jelek pula. Nah sekarang apakah boleh seseorang memilih? Pertama, kalau seandainya dia memilih dia tidak punya anak karena dia sakit, atau dia akan memberikan mudarat untuk kesehatannya karena dia ada sesuatu, maka tidak ada masalah pilihan ini. Tapi kalau seandainya dia nggak pengen direpotkan, terus ente pikir kalau kawin ente nggak repot, ya ente harus diatur-atur oleh suami ente. Ya ente nggak bisa berkomunikasi dengan semua orang, nggak bisa bergaul dengan semua orang, nggak ada kebebasan. Ente pasti akan diikat. Ketika ente punya suami, nggak mungkin ente bebas. Iya, jadi tidaklah mereka lari dari sesuatu kecuali mereka jatuh dari apa yang mereka lari. Pinginnya nggak ingin terikat. Lah sekarang dia terikat. Terikat nggak dia sekarang? Dia terikat. Terus kedua dia bekerja. Ketika ente bekerja, digaji ente setiap bulan dalam pekerjaan ente, ya apakah ente bisa bebas di situ? Ya mau masuk kerja jam 10, masuk kerja jam 1, masuk kerja jam keluar nanti keluar kerja masuk setengah jam keluar, nggak bisa kan? Ada ikatan-ikatan ente diikat di situ. Terus ente bermedia sosial. Ente bermedia sosial punya kebebasan nggak ente? Ya ketika ente bermedia sosial, ente nggak punya kebebasan, ente akan dibully, ente akan di ini, ente akan di itu. Ya pasti manusia hidupnya itu pasti akan diikat dengan ikatan-ikatan. Tidak akan mungkin dia tidak akan punya ikatan dalam kehidupannya. Ente tinggal di negara Indonesia. Ya ente sekarang mau pergi dari Aceh atau dari mana pergi ke Jakarta. Ada nggak kebebasan ente di situ? Nggak bebas ente. Ente harus PCR. Ya ente harus punya vaksin. Ya udah sekalian jangan tinggal di sebuah negara yang ente punya aturan, nggak punya kebebasan ente di sini. Mau makan di mall cuma 20 menit. Iya, mau punya mobil harus bayar pajak. Bangun rumah harus urus IMB. Ada ikatan-ikatan. Nggak mungkin wahai goblok ente itu hidup tanpa ada ikatan. Ente kan diikat, nggak punya kebebasan. Kecuali ente tinggal di hutan, nah ente kompromilah sama harimau di sana. Saya pengen bebas-bebas harimau, boleh nggak? Nggak diterkam ente mati di sana, kan begitu. Jadi logika manusia itu bahlolnya itu luar biasa. Tapi karena memang yang mendengar bahlol sama bahlolnya, wah ini sebuah hal yang luar biasa. Kita pengen bebas, kita pengen ini, kita pengen itu. Dia nggak sadar banyak hidup-hidupnya diikat oleh manusia. Tapi ketika diikat oleh Allah dia tidak mau. Jadi menunjukkan apa? Karena memang hatinya itu sudah jelek. Yang jelek itu akan condong kepada kejelekan. Nah.